Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait kesehatan berbasis aplikasi mobile atau mHealth. Namun sebelum itu, izinkan saya, Nurul Marifah Ramadhani, selaku moderator untuk mengenalkan teman-teman dari kelompok 8. Untuk anggota dari kelompok 8, yaitu ada Ninda Aulia Makmur, Wanda Gustia, Dwi Nur Faradiana, dan Nurul Marifah Ramadhani. Selanjutnya akan saya serahkan kepada presentator pertama. Baik, kita langsung masuk ke pendahuluan. Jadi, layanan kesehatan digital berbasis ponsel atau mobil health ini tuh semakin berkembang di Indonesia berkat tingginya penggunaan smartphone dan kebutuhan akses layanan kesehatan yang lebih mudah. Aplikasi seperti Mobil JK ini terbukti membantu penggunaan dalam mengakses informasi, pendaftaran layanan, dan juga pemantauan kepesertaan meski masih terkendala jaringan dan literasi pengguna. mHealth juga dimanfaatkan untuk edukasi dan pemantauan stunting serta pengelolaan penyakit tidak menular seperti fitur pemantauan mandiri dan juga rekam medis berbasis cloud yang terbukti meningkatkan kepatuhan dan manajemen kesehatan pasien. Namun, ada pun tantangan seperti ketimpangan akses digital, rendahnya literasi teknologi, isu keamanan, dan kurangnya integrasi dengan layanan konvensional masih membatasi efektivitasnya sehingga diperlukan strategi implementasi yang lebih komprehensif. Lanjut kita masuk ke tinjauan pustaka. Jadi di sini tuh ada definisi mHealth sendiri, yaitu layanan kesehatan yang memanfaatkan perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan perangkat digital lain untuk mendukung pemantauan edukasi serta perawatan kesehatan. Teknologi ini tuh digunakan sebagai sumber informasi awal maupun rujukan kedua untuk membantu pengguna mengenali gejala, memahami penanganannya, serta mengelola kesehatan secara mandiri. Oke, selanjutnya kita membahas terkait perkembangan dan tren mHealth. Jadi perkembangan mHealth ini sangat pesat seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang lebih cepat dan mudah diakses. Jadi jika dulu mHealth hanya berupa SMS pengingat jadwal, kini teknologi ini tuh berkembang menjadi aplikasi interaktif yang dilengkapi fitur pemantauan real time, konsultasi digital, pengingat obat, serta integrasi dengan wearable device. Selanjutnya itu inovasi mHealth untuk individu. Inovasi mHealth bagi individu berkembang sangat luas, mulai dari telemedicine untuk konsultasi jarak jauh, aplikasi manajemen penyakit kronis, pengingat minum obat, hingga perangkat wearable yang memantau aktivitas dan kondisi fisiologis. Aplikasi kesehatan kini memungkinkan pengguna mencatat gejala, memantau perubahan kondisi tubuh, serta mengakses edukasi kesehatan secara praktis. Fitur-fitur ini membantu meningkatkan kemandirian individu dalam menjaga kesehatan, mengontrol penyakit kronis, dan memperoleh layanan medis tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya, inovasi mHealth untuk tenaga kesehatan. Bagi tenaga kesehatan, menjadi alat yang penting karena meningkatkan kualitas layanan melalui pencatatan medis digital, pemantauan pasien jarak jauh, serta akses cepat terhadap data klinis. Aplikasi mobile mempermudah perawat dan dokter dalam melakukan triase, edukasi pasien, pemantauan rutin, dan juga koordinasi antar tenaga kesehatan melalui data yang terintegrasi. Selain itu, dapat membantu petugas di rumah sakit maupun komunitas untuk mempercepat proses administrasi, mengurangi beban kerja manual, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Itu selanjutnya next selanjutnya peran mHealth dalam manajemen kesehatan individu. Berperan penting dalam mendukung manajemen kesehatan harian individu melalui fitur pemantauan gaya hidup serta tracking aktivitas fisik, pola tidur, dan nutrisi. Aplikasi ini juga meningkatkan kepatuhan minum obat melalui pengingat otomatis serta penyimpanan riwayat konsumsi obat. Selain itu, menyediakan akses konsultasi dokter secara online sehingga pengguna dapat memperoleh layanan medis tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Aplikasi kesehatan juga memfasilitasi edukasi berbasis bukti ilmiah dan mempercepat akses layanan seperti pendaftaran online, antrian digital, dan akses rekam medis sehingga mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada peran mHealth bagi tenaga kesehatan. Bagi tenaga kesehatan, mHealth berfungsi sebagai alat pendukung kerja yang mempermudah pencatatan medis digital, pemantauan pasien, dan pengambilan keputusan klinis berbasis data. Aplikasi mobile memungkinkan dokter dan perawat mengakses informasi pasien secara cepat, memantau perkembangan kondisi pasien secara berkala, serta melakukan edukasi kesehatan secara lebih efektif. Selain itu, mHealth turut meningkatkan efisiensi kerja melalui pengurangan proses administratif seperti pendaftaran manual dan pengarsipan berkas, sekaligus memperkuat koordinasi antar tenaga kesehatan melalui data yang terintegrasi dan dapat diakses kapan saja. Next.
Selanjutnya ada manfaat implementasi. Implementasi mHealth memberikan berbagai manfaat, termasuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, efisiensi operasional fasilitas kesehatan, serta penguatan edukasi untuk pencegahan penyakit. Aplikasi mHealth juga terbukti meningkatkan kepatuhan pasien dalam pengobatan, khususnya pada penyakit kronis, melalui fitur pemantauan dan pengingat. Selain itu, mHealth mendukung pemantauan mandiri pasien dan membantu tenaga kesehatan dalam mendeteksi risiko penyakit lebih awal. Secara keseluruhan, penggunaan mHealth berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan serta kepuasan pengguna terhadap sistem kesehatan digital. Next. Yang terakhir adalah tantangan mHealth. Tantangan utama dalam implementasi mHealth di Indonesia meliputi rendahnya literasi digital, terutama di kalangan pengguna yang kurang terbiasa dengan teknologi serta keterbatasan infrastruktur internet di daerah terpencil. Selain itu, isu privasi dan keamanan data medis masih menjadi perhatian besar karena belum adanya integrasi sistem yang optimal antar fasilitas kesehatan. Hambatan lain termasuk kurangnya interoperabilitas rekam medis elektronik, keraguan masyarakat terhadap keamanan aplikasi kesehatan, serta kurangnya regulasi teknis yang memastikan perlindungan data dan kualitas layanan digital. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi dari hasil pemaparan materi dari teman-teman tadi dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan mHealth ini merupakan inovasi penting dalam digitalisasi layanan kesehatan karena mampu mempermudah akses informasi, memantau kesehatan secara real-time, serta meningkatkan efisiensi layanan bagi masyarakat dan juga tenaga kesehatan. Dan teknologi ini tentunya mendukung pengelolaan kesehatan mandiri melalui dari pengingat obat, pemantauan gaya hidup, hingga konsultasi jarak jauh, serta membantu tenaga medis dalam administrasi dan pengambilan keputusan berbasis data digital. Namun, penerapan mHealth ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, literasi digital yang rendah, isu keamanan data, dan juga kurangnya integrasi sistem. Jadi, secara keseluruhan, mHealth memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia jika didukung oleh penguatan infrastruktur, edukasi pengguna, dan juga kebijakan perlindungan data yang lebih baik. Dari aplikasi ini dapat diberikan saran yaitu optimalisasi penggunaan mHealth dengan masyarakat perlu didorong untuk menggunakan aplikasi secara konsisten dan juga memantau kesehatan dan mengakses layanan lebih efisien. Juga desain dan alur penggunaan harus disederhanakan agar mudah diakses oleh semua kelompok termasuk yang memiliki literasi digital rendah. Juga perlu dilakukan penyempurnaan fitur pemantauan dengan memperbarui fitur yang lebih akurat, interaktif, dan terintegrasi untuk mendukung pemantauan kesehatan yang berkelanjutan. Lalu perlu juga dilakukan sosialisasi dan promosi untuk mHealth itu sendiri untuk agar masyarakat dapat memahami manfaat dan juga cara penggunaannya. Lalu, standar keamanan yang lebih ketat juga diperlukan untuk melindungi privasi pengguna dan juga meningkatkan kepercayaan terhadap layanan digital. Serta perlu dilakukan monitoring dan evaluasi rutin untuk menilai efektivitas dan juga menentukan perbaikan mHealth di lapangan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 8 terkait kesehatan berbasis aplikasi mobile. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.